gitu. Saya kira Bu Rostika udah ngizinin gitu buat perpanjang Oke. waktu. Oke, terima kasih Risna. Berikutnya Sultan, di mana Sultan? Ada Pak. Gimana kendalanya? Sama Saya kira juga. alasannya sama sih Pak. Kayak Sama Nuri dengan ya. Risna. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita bahas Kemarin ya. juga ada matematik Hmm? aljabar linear Pak yang Oke, mengambil oke. waktu. Oke, oke. Kemudian Anissa Nurul Azhar. Anissa mana Anissa? Pak. Alasannya sama juga. Iya Pak, yang kemarin saya itu sampaikan. Oke. Bintang Cahya mana Bintang? Oke. Masih error ini Pak laptopnya. Oke, oke. Baik, saya pertama minta maaf ya karena kemarin saya ada kegiatan ikut ujian di kampus Unsud dan UMP. Makanya saya supaya tidak kosong kita share dengan kuis ya. Dan kuis itu memang sudah saya setting ya by system itu kalau lewat dari jadwal mata kuliah sistem operasi maka waktunya tidak bisa ya, waktu habis. Nah, kebetulan Bu Rostika juga mengabarkan ke saya karena saya sedang ujian, saya tidak memegang alat komunikasi, itu saya nerimanya sekitar jam setengah 12-an lah ya, jam 12-an gitu ya. Jadi memang tidak bisa saya komunikasikan dengan Bu Rostika. Nah, solusinya apa? Ini bagi teman-teman yang kemarin tidak submit, artinya tidak punya nilai. Ya, nanti akan saya berikan susulan kuis pengganti. Mau waktunya mohon bersabar ya. Mohon bersabar. Nanti akan saya kondisikan. Tapi teman-teman saya berikan sekali kesempatan untuk kuis pengganti. Ya, dan waktunya nanti akan saya kabarkan. Sehingga teman-teman punya kesempatan mendapatkan nilai kuis. Begitu ya? Nah, Baik Pak, terima kasih. oke. Kemudian evaluasi kuis kemarin di kelas ini nilai tertinggi itu 95. Artinya tidak ada yang mendapatkan 100. Padahal di kelas sebelumnya itu ada 4 mahasiswa mendapatkan nilai 100 ya. Kemudian nilai terendahnya itu 50. Sehingga rata-rata nilai kuis di kelas ini itu 73. Ya. Tidak apa-apa. Yang penting kita nilainya kecil sebelum UTS, tapi pas waktu UTS nilainya harus optimal. Ya. Dan nanti untuk UTS itu jadwalnya harusnya besok Jumat. Tetapi nanti akan saya undur supaya kita UTS-nya serempak itu 2 minggu kemudian. Ya, jadi UTS-nya serempak antara kelas A, B, C, dan D. Lalu metode soalnya itu sama seperti kemarin ya. Ada multiple choice dan juga ada essay. Dan ingat, semuanya itu ada deadline waktunya. Yang multiple choice, saya setting by system seperti kemarin. Kalau tidak bisa submit, artinya kehilangan nilai multiple choice. Gitu ya. Lalu nanti yang essay, itu sama seperti pengerjaan tugas. Ya, nanti dikirim email, yang melewati deadline akan saya kurangi nilainya. Begitu? Apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Barangkali silakan. Maaf Pak, itu katanya Arifin belum di ACC. Mau join. Oh gitu. Oke, saya ACC ya. Oke, terima kasih Risna. Oke, terakhir kita pembahasannya sampai di mana ya? Ada yang masih ingat? Sampai mana? Halo? Suaranya tidak terdengar ya dari teman-teman mahasiswa? Apakah suara saya bisa terdengar? Bisa Pak.
Oke. Baik, agenda hari ini saya akan mereview kembali tentang tugas 1 dan 2 ya, secara garis besar melalui diagram arsitektur dan diagram Van Neumann. Lalu nanti kita akan mengevaluasi, menjawab kembali soal-soal kuis yang kemarin ya. Nah, tolong diperhatikan bagaimana cara menjawab pertanyaan gambar sehingga besok pada saat ada pertanyaan menjawab esai, teman-teman bisa mendapatkan nilai yang optimal ya. Oke, mohon izin saya untuk share terlebih dahulu. Sebentar. Oke, apakah bisa terlihat di layar teman-teman semuanya? Belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Pak. Oke. Saya akan mereview, kita akan mengevaluasi kembali. Kalau ada yang tidak jelas, tolong ditanyakan ya. Nah, yang pertama, kita review dulu tentang gambar arsitektur komputer ya. Kalau kemarin ada yang belum paham, mohon diperhatikan ya. Jadi dalam gambar arsitektur komputer ini kita ingin mendefinisikan yang namanya sistem komputer ya. Nah, nanti kalau teman-teman diminta menjelaskan gambar ini, maka saya tidak ingin jawabannya hanya sekedar definisi. Ya. Jadi jawabannya itu juga mencakup yang namanya fungsi. Jadi definisi dan fungsi. Contoh ya. Ini adalah gambar arsitektur komputer ya, menjelaskan definisi sistem komputer. Yang namanya sistem komputer kemarin terdiri atas beberapa komponen, satu kesatuan, brainware, software dan hardware ya. Lalu kalau diminta menjelaskan apa yang dimaksud dengan brainware, jawabannya tidak boleh hanya sekedar brainware itu adalah pengguna, user, manusia atau operator ya, tapi sebutkan apa fungsinya ya. Jadi brainware adalah pengguna, user, operator, manusia ya, yang berfungsi apa? Memberikan sebuah aksi supaya dapat menjalankan sistem komputer. Intinya seperti itu ya. Ada definisi singkat, lalu ada fungsi yang singkat juga. Lalu yang kedua, apa yang dimaksud dengan software? Ya, maka software adalah program, ya, instruksi yang digunakan untuk mengendalikan komputer supaya apa? Supaya komputer bisa melakukan sesuatu seperti yang diinginkan oleh penggunanya. Gitu ya. Seperti itu. Lalu jangan berhenti sampai situ. Nah, teman-teman harus menjelaskan apa fungsi dari perangkat lunak, ya. Nah, kalau kita diminta menjelaskan fungsi dari perangkat lunak, maka mau tidak mau kita mendefinisikan subsistem dari software ini, ya. Jadi fungsi perangkat lunak itu ada 3. Yang pertama sebagai program aplikasi, sebagai sistem operasi, dan juga sebagai firmware, gitu ya. Nah, jadi fungsi perangkat lunak itu satu sebagai program aplikasi, yaitu program yang mengendalikan fungsi-fungsi khusus berkaitan dengan kebutuhan khusus pengguna komputer. Silahkan teman-teman berikan contohnya gitu ya. Kemarin sudah ada misalkan Microsoft Office ya, ada AutoCAD dan lain sebagainya ya. Lalu yang kedua, di sini fungsi sebagai operating system atau sistem operasi ya. Di sini perangkat lunak berfungsi untuk mengelola seluruh komponen
seluruh sumber daya komputer, baik fisik maupun non-fisik. Ya, ini pernah dijelaskan kemarin. Ya. Dan yang terakhir adalah sebagai firmware. Ya, sebagai firmware. Nah, di sini mau tidak mau teman-teman menjelaskan apa itu firmware, yaitu BIOS gitu ya. Jadi perangkat lunak firmware itu adalah perangkat lunak yang ditempelkan pada perangkat keras komputer. Fungsinya apa? Berfungsi melakukan inisiasi kerja dari prosesor, memori, subsistem I/O atau komponen-komponen yang terintegrasi dengan motherboard. Ya, artinya firmware ini dia memastikan apakah komponen-komponen yang nempel dengan motherboard itu sudah siap bekerja atau belum. Gitu ya. Baru yang terakhir, teman-teman mendefinisikan apa itu hardware. Hardware adalah perangkat keras yang berwujud secara fisik. Sebutkan fungsinya. Fungsinya sebagai alat dalam proses input, proses, dan output. Ya, sebagai alat dalam aktivitas input, proses, dan output. Itu ya. Jadi ini harus dijelaskan apa definisi dan juga fungsinya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan terlebih dahulu barangkali? Apakah ada pertanyaan atau mungkin penjelasan saya kurang jelas atau mungkin terlalu cepat gitu? Mas Deddy Corbuzier, Mas Yuda Agus bagaimana? Ya, Pak. Apakah bisa dipahami? Bisa, Pak. Ini lagi Bisa saya ya? catat juga, Pak. Iya, lagi Jadi saya catat. kalau besok ada pertanyaan seperti itu, lalu jawaban mahasiswa hanya definisi, maka nilainya tidak optimal. Ya, apa itu brandware? Brandware adalah operator atau pengguna. Apa itu software? Software perangkat lunak. Apa itu hardware? Hardware adalah perangkat keras. Gitu ya. Kalau tidak ada fungsinya, maka nilainya tidak optimal. Oke. Lalu yang kedua, nah, saya akan share kembali. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Ini beberapa muncul di soal kuis yang kemarin. Ya. Jadi ini adalah gambar tentang diagram Van Neumann. Ya. Jadi kalau diagram arsitektur itu menjelaskan definisi. Kalau diagram Van Neumann itu menjelaskan bagaimana alat-alat di dalam sistem komputer itu bisa saling berkomunikasi. Gitu ya. Artinya di sini dalam diagram Van Neumann kita sudah tidak membahas sistem operasi. Ya, tidak membahas sistem operasi. Kenapa? Karena nanti akan bentrok dengan tugas dari prosesor. Ya, contoh, saya punya pertanyaan. Sebentar, saya akan share di kolom chat. Ya, di kolom chat. Nah, di sini silakan teman-teman memberikan jawaban di kolom chat. Ya, sebentar. Oke, ya. Ini kemarin pernah keluar di kuis. Komponen manakah yang pertama kali bekerja saat proses sistem komputer berjalan? Ya, silakan teman-teman tuliskan. Apakah modul I/O, CPU, memori, bus data atau bus alamat? Oke. Oke ya. Oke. Stanley CPU, Rizal CPU, semuanya menjawab CPU ya. Hampir semuanya menjawab CPU. Oke. Kita lihat. Oke, kita lihat kembali. Oke.
Jadi karena di dalam gambar sistem Von Neumann kita tidak membahas sistem operasi. Nah, yang bisa kita pahami bahwa sistem komputer itu bekerja karena ada yang memberikan perintah gitu ya. Di dalam alat pemroses yang mengatur semua perintah itu adalah prosesor atau CPU. Gitu ya. Sehingga kerja dari sistem komputer semua bergantung pada prosesor atau CPU. Ya. Tapi yang perlu diingat bahwa alat input, alat pemroses, dan alat output ini hanya bisa bekerja kalau sudah ada sistem operasi. Gitu ya. Jadi kalau dalam pilihan soal ada pilihan CPU dan sistem operasi, maka kita harus mendahulukan sistem operasi. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman membaca banyak literatur, kok ada yang menjawab sistem operasi, itu penjelasan dari Von Neumann. Gitu ya. Karena sebetulnya dalam kegiatan ini kita sudah tidak membahas sistem operasi. Ya. Sistem operasi adalah syarat supaya alat input, alat pemroses, dan piranti output itu bisa bekerja sama. Dia dikatakan satu kesatuan yang namanya komputer, sistem komputer. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, sekarang kita akan membahas ya bagaimana cara menjelaskan kegiatan input, proses, dan output. Ini ya. Nah, kalau kita menjelaskan piranti input, saya yakin teman-teman semuanya paham gitu ya. Piranti input itu adalah alat untuk memasukkan sebuah data, memasukkan informasi, memasukkan perintah apapun yang nantinya akan diolah oleh CPU. Ya. Begitu juga dengan piranti output gitu ya. Piranti output itu adalah alat untuk ya menampilkan hasil pengolahan yang dilakukan oleh CPU kepada piranti output. Ya, contohnya apa? Monitor gitu ya, speaker, dan semua alat-alat output. Ya, jadi mendefinisikan ini dan ini itu mudah. Tapi nanti yang akan kita fokuskan itu ada di alat pemroses. Ya, bagaimana yang dimasukkan dalam piranti input bisa ditangkap oleh prosesor, bisa dikerjakan, dieksekusi, hasilnya nanti tampil di piranti output. Gitu ya. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan barangkali? Halo? Sementara belum sih, Pak. Belum ada. Oke. Sekarang. Ya, menjawab pertanyaan tadi. Kenapa di dalam alat pemrosesan yang pertama kali bekerja itu adalah CPU atau prosesor? Ya, padahal apapun yang masuk melalui piranti input ya, itu dihandle oleh modul I/O, gitu ya. Jadi jawabannya singkat gitu ya. Ingat, segala kerja dari sistem komputer itu bermuara di prosesor. Ya, semua dilakukan atas dasar perintah prosesor. Ya, ketika prosesor dia menangkap sebuah sinyal ya perintah dari operator melalui piranti input ya, prosesor akan mengaktifkan modul I/O supaya sinyalnya bisa ditangkap. Ya. Oke, tahan dulu. Jadi, yang namanya prosesor itu ada 3. Ya. Yang pertama register, yang kedua control unit, yang ketiga arithmetic logic unit. Ya. Jadi ketika prosesor menangkap misalkan Nuri Fajriani, Nuri itu
mengetikkan sesuatu melalui keyboard. Maka prosesor ini tidak bisa langsung berkomunikasi dengan piranti input atau keyboard, ya. Tetapi prosesor akan mengaktifkan modul I/O melalui apa? Melalui control unit, ya. Tahan dulu. Jadi di sini teman-teman bisa menyimpulkan yang namanya control unit ini berfungsi untuk apa? Salah satunya mengaktifkan modul I/O. Ya. Jadi sederhananya, kalau saya prosesor, ada sinyal inputan dari piranti input, maka saya akan memerintahkan modul I/O untuk aktif. Bagian prosesor yang memerintahkan modul I/O namanya control unit. Gitu ya. Nah, sehingga apa? Kita tidak membahas sistem operasi. Nanti ada pertanyaan begini, Pak, kan fungsinya sistem operasi itu kan mengelola, gitu ya, sumber daya fisik maupun non fisik. Nah, makanya di sini kita tidak bahas supaya tidak bentrok dengan control unit. Jadi, menurut Van Neumann, ya, sistem operasi itu adalah syarat, gitu ya. Syarat. Jadi, input, proses, output, dia tidak bisa bekerja kalau tidak ada sistem operasi. Gitu ya. Tapi kalau ada pertanyaan di mana pilihan jawabannya ada sistem operasi, maka kita harus memilih sistem operasi. Gitu ya. Kenapa? Karena alat input, alat pemroses, alat output tidak bisa bekerja tanpa sistem operasi. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Saya tunggu dulu. Oke, waktu saya tinggal 10 menit, nanti saya keluar, kita join kembali ya. Jadi supaya lebih mudah, kita mulai dari prosesor dulu ya. Ingat teman-teman, tugas prosesor itu sebenarnya hanya dua ya. Baca, tulis gitu ya. Membaca, setelah membaca dieksekusi, lalu menuliskan. Dan tugas prosesor baca tulis itu hanya dilakukan pada memori. Ya. Jadi apa? Prosesor membaca ya, perintah dari memori, kodenya gitu ya. Lalu dibawa ke dalam register, dieksekusi, lalu hasilnya dituliskan kembali di memori. Gitu ya. Jadi secara singkat, fungsi prosesor hanya dua, membaca dan menulis. Gitu ya. Nah, prosesor kita jabarkan ya, itu ada 3, register, control unit, dan ALU. Kita mulai dari register. Ya. Register itu adalah tempat untuk mengeksekusi semua kode program. Gitu ya. Jadi apapun yang diminta oleh user, perintah user itu dieksekusi di dalam register. Ya. Ingat salah satu prinsip kerja dari prosesor, prosesor bekerja dengan metode loosely coupled system. Artinya apa? Bahwa prosesor punya memori khusus tersendiri gitu ya untuk mengerjakan setiap aktivitas. Ya, contoh. Prosesor membaca permintaan dari memori utama, dibawa ke dalam prosesor, disimpan dalam memorinya prosesor atau register namanya, gitu ya. Lalu kalau sudah dieksekusi, dikembalikan lagi ke memori utama, gitu ya. Jadi tugasnya hanya baca tulis ya. Nah, tapi ingat memori prosesor itu berbeda dengan memori utama ya. Jadi memori yang paling kencang itu adalah register ya. Tidak ada yang bisa menyaingi kecepatan register. Tapi masalahnya
register di dalam prosesor itu terbatas gitu ya. Memorinya terbatas. Sehingga apa? Sehingga butuh bantuan memori utama. Ketika sudah dikerjakan, nanti dibuang ke memori utama. Gitu ya. Jadi fungsi register yang pertama membaca, menulis gitu ya, perintah ataupun hasil eksekusi ke dalam memori utama. Gitu ya. Fungsi register adalah tempat mengeksekusi semua program atau instruksi yang dibaca dari memori utama. Gitu ya. Sampai sini. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Saya minta masukannya dulu. Kalau terlalu cepat, kalau kurang dipahami, silahkan teman-teman menginterupsi lalu bertanya. Oke, apakah ada pertanyaan sampai sini? Halo? Belum ya? Oke. Jadi prosesor yang pertama register. Nah, kemudian yang kedua adalah control unit. Jadi tadi ya, control unit itu berfungsi untuk apa? Ya, dia mengendalikan. Ya, control unit akan mengendalikan komponen yang berhubungan dengan register. Yaitu apa? Memori dan modul I/O. Gitu ya. Jadi ketika prosesor ya membaca sinyal, maka si control unit akan mengaktifkan modul I/O. Ya. Jadi fungsi modul I/O di sini dia seperti sistem operasi. Ya. Modul I/O menghubungkan antara piranti input output dengan prosesor. Gitu ya. Nah, yang mengaktifkan modul I/O itu adalah control unit. Jadi fungsi control unit dia mengaktifkan, dia memastikan apakah modul I/O, apakah memori utama itu sudah siap dibaca, sudah siap ditulis oleh prosesor. Gitu ya. Nanti yang ketiga kita punya yang namanya ALU ya. Jadi apapun coding, apapun perintah yang berhubungan dengan aritmatika, yang berhubungan dengan perhitungan logika, maka itu tugas prosesor yaitu ALU. Gitu ya. Jadi prosesor itu seperti itu. Prosesor kerjanya hanya membaca, menulis dari dan ke dalam memori utama. Untuk bisa membaca menulis ke memori utama, maka control unit harus mengaktifkan modul I/O dan memori utama. Gitu ya. Lalu untuk bisa mengerjakan ketika perintah itu berhubungan dengan kegiatan logika, perhitungan aritmatika, maka itu tugas prosesor berupa arithmetic logic unit. Gitu ya. Jadi logikanya kenapa bukan modul I/O yang pertama bekerja? Padahal modul I/O dia menerima input dari piranti input. Jawabannya sederhana, karena yang mengendalikan modul I/O tidak lain adalah prosesor, yaitu berupa control unit. Oke ya? Sampai sini ada pertanyaan? Saya pengen lihat dulu wajah-wajahnya. Oktarina, ada pertanyaan Oktarina? Belum ya? Arifin? Sementara belum, Pak. Belum ya? Nanti kumisnya dicukur ya nanti ya. Oke, lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Waktunya 2 menit lagi. Nanti mungkin keluar sebentar ya. Ya, jadi kita mulai dari prosesor karena prosesor adalah otak dari kinerja komputer ya. Nah, berikutnya ya, kita mulai dari modul I/O ya. Jadi sederhananya modul I/O itu adalah penghubung ya. Penghubung yang mengendalikan apa? Yang mengendalikan piranti input output ya
sehingga dia bisa terhubung dengan prosesor. Ya. Jadi modul I/O itu melakukan komunikasi, jembatan komunikasi antara perangkat input output gitu ya dengan CPU gitu ya. Karena apa? Karena CPU tidak mungkin langsung berkomunikasi dengan piranti input output. Jadi fungsi modul I/O itu sama seperti fungsinya sistem operasi. Gitu ya. Sama seperti fungsi sistem operasi. Kalau sistem operasi jembatannya manusia ya berkomunikasi dengan hardware, maka modul I/O itu jembatannya piranti input output berkomunikasi dengan CPU. Gitu ya. Oke. Bisa dipahami teman-teman? Oke, berikutnya sebentar. Oke, berikutnya. Nah, di sini ada memori. Nah, kemarin keluar di soal kuis ya. Di soal kuis. Ya, nanti kalau ada pertanyaan, memori di dalam sistem komputer yang utama memang RAM dan ROM. Itu yang pertama. Tapi ingat bahwa prosesor dia punya memori tersendiri. Ya, yang digunakan untuk mengeksekusi program ya dan untuk menyimpan tetapi sementara. Kenapa sementara? Karena sifatnya dia terbatas gitu ya. Jadi mana memori yang paling cepat itu adalah register. Karena dia memorinya prosesor. Tapi karena terbatas kapasitasnya, maka dia butuh memori tambahan ya, memori bantuan. Namanya memori utama. Gitu ya. Jadi prosesor dia tugasnya baca dari memori, diambil, disimpan dalam register, dieksekusi, kalau sudah dilepaskan ke memori kembali. Lalu baca lagi dari memori. Tadi terakhir sampai memori utama ya. Sampai memori utama. Oke, jadi kita harus bisa membedakan antara memori utama dengan memorinya prosesor. Ya. Sebentar, saya admit dulu. Nah, jadi memori utama itu ada dua ya, yaitu read only memory atau ROM dan juga RAM, random access memory. Ya. Bagaimana cara membedakannya? Yang namanya ROM itu hanya bisa kita baca. Secara teori itu betul, tapi prakteknya ada ROM yang bisa ditulis gitu ya. Tetapi hanya user tertentu yang bisa melakukan kegiatan menulis di dalam ROM. Ya. Nah, contoh ROM itu apa? Contohnya BIOS gitu ya. Contohnya BIOS. Ya. Jadi BIOS itu hanya bisa dibaca, ya. Walau teorinya ada BIOS, ada ROM yang bisa ditulis gitu ya. Tetapi hanya orang tertentu. Kita nggak bisa, gitu ya. Nah, kemudian beda dengan RAM, ya. RAM itu bisa dibaca dan ditulis, ya. Kalaupun ROM, kalaupun kita bisa menulis di dalam ROM, maka tetap berbeda ketika menulis di dalam RAM, ya. Kalau kita nulis di dalam RAM, maka kegiatan menulis kita itu jauh lebih cepat dibandingkan nulis di dalam ROM. Itu bedanya. Gitu ya. Tapi defaultnya ROM tidak bisa kita tulis. Ya. Lalu yang kedua, RAM itu sifatnya menyimpan sementara. Ya. Artinya kalau ya, daya listriknya hilang, maka aktivitas di dalam RAM itu juga hilang gitu ya.
atau dikenal dengan istilah volatile. Ya, contoh nih ya, contoh. Saya ngetik melalui keyboard, gitu ya. Belum saya simpan, tiba-tiba mati lampu, gitu ya. Begitu saya buka lagi, datanya pasti hilang, gitu ya. Itu yang dimaksud dengan volatile. Ya, tapi beda dengan ROM. ROM itu bersifat non-volatile. Artinya kalau lampu hilang, dayanya hilang, kita cabut gitu ya, data-data di dalam ROM itu tetap utuh. Ya. Kemudian ROM itu bersifat permanen. Ya. Artinya walaupun nanti kita dayanya hilang, ketika kembali ke dalam ROM, data-datanya sudah ada seperti sedia kala. Itu sifat dari ROM dan RAM. Jadi ada beberapa poin yang bisa kita petik dari membedakan RAM dengan ROM, gitu ya. Pertama dari sifat penyimpanannya. RAM itu bersifat sementara, ROM bersifat permanen. Gitu ya. Kemudian bagaimana menjelaskan sementara dan permanen itu ketika daya listriknya itu kita cabut gitu ya, kita hilangkan. Kalau RAM itu bersifat volatile. Artinya data akan hilang ketika dicabut ya sumber daya listriknya. Sedangkan ROM itu bersifat non volatile. Artinya data-data tidak akan hilang walaupun apa? Kehilangan daya listrik. Gitu ya. Kemudian ciri yang paling mudah ROM itu digunakan pada proses booting. Ya, bootstrap atau inisiasi. Ya, atau kegiatan awal ketika komputer mau kita jalankan. Tapi kalau RAM itu digunakan pada saat operasi normal. Ya, ketika berinteraksi dengan user. Gitu ya. Artinya prosesor menangkap sinyal inputan dari user, disitulah RAM bekerja. Gitu ya. Lalu yang terakhir, kalaupun RAM dan ROM itu bisa melakukan aktivitas menulis, maka kecepatan RAM ya, random access memory jauh lebih cepat dibandingkan kecepatan ROM. Gitu ya. Sampai sini apakah sudah bisa membedakan antara RAM dan ROM? Berarti kita sudah mendefinisikan piranti input, prosesor, modul I/O, memori, dan juga piranti output. Gitu ya. Sampai sini. Ada pertanyaan terlebih dahulu barangkali? Saya tunggu barangkali. Mau bertanya, Bang. Oh, silakan. Sebentar. Ya, Siapa nih? Pratama, silakan Pratama. Pratama. Oke, silakan. Jadi kan di komputer kan ada ROM, nanti juga ada kayak HDD gitu loh, Bang. Yang penyimpanan kan. Berarti itu fungsinya ROM sama HDD itu hampir sama gitu, Bang. Oke. Jadi ingat ya, hard disk maksudnya ya? Iya, hard disk maksudnya. Oke. Hard disk. Jadi sebetulnya ada perbedaannya ya. Nah, kalau hard disk itu lebih pada menyimpan data. Ya, menyimpan data secara file gitu ya, menyimpan file, data utuh gitu ya. Tapi kalau RAM itu bukan datanya yang disimpan, tapi kodenya. Gitu ya. Contoh nih ya, contoh. Pratama Putra ngetik ya, ngirimkan data sebuah naskah gitu ya. Naskah. Yang ditangkap di dalam RAM itu bukan wujud datanya, tetapi kode datanya. Gitu ya. Jadi prosesor itu tidak pernah menampung data utuh gitu ya. Data yang dimaksud itu adalah kode. Gitu ya. Sinyal gitu ya. Jadi si prosesor menangkap sinyal gitu ya. Menangkap sinyal masukan
ditangkap melalui media I/O, lalu nanti dikirimkan ke memori utama. Nah, kerjaan prosesor itu hanya dua, baca dari memori, kalau sudah dieksekusi, tuliskan lagi ke dalam memori. Jadi kalau hard disk menampung data utuhnya, tapi kalau RAM itu data utuh tadi dikonversi ke dalam bentuk coding, gitu ya, sinyal gitu ya, mudahnya itu sinyal, ya, kode gitu ya, bukan datanya, tapi kode datanya. Nah, makanya nanti di dalam kerja CPU ada yang namanya sistem bus. Ada bus kendali, ada bus data, ada bus alamat gitu ya. Gampangannya apa? Mereka itu jalurnya, jalur komunikasi, jalan gitu ya, jalannya. Kalau prosesor membaca kode data, maka nanti akan dialirkan melalui bus data. Gitu ya. Tetapi kalau yang dibaca ketika mencari data, maka bus alamat yang bekerja gitu ya. Contoh nih, ada permintaan berupa katakanlah masukan data dari keyboard. Maka si control unit dia akan mengaktifkan dulu modul I/O. Jadi modul I/O itu menangkap sinyal masukan gitu ya. Lalu ketika sudah ditangkap, maka akan dicari dulu alamatnya di mana. Nah, prosesor bekerja melalui bus alamat, gitu ya. Ketika sudah ketemu datanya di mana, nah kode data ini dialirkan gitu ya melalui bus data. Lalu disimpan di dalam memori utama. Jadi perbedaannya kalau hard disk itu wujudnya ya, wujud datanya punya lagu disimpan di hard disk. Tapi kalau mau dibaca itu bukan filenya, tetapi kode filenya, gitu ya. Sampai sini bisa dipahami tidak? Jadi membedakan hard disk itu menyimpan filenya, gitu ya. Kalau RAM itu bukan filenya. Saya menyalakan musik, ya. Saya nyalakan MP3, katakanlah lagunya siapa nih yang terkenal? Lagunya Tulus gitu ya. Itu bukan file lagu Tulus, itu kita bawa ke dalam RAM gitu ya. Maka filenya itu ada di dalam hard disk kan. Tetapi yang dibawa itu adalah kodenya gitu ya. Kodenya. Makanya salah satu fungsi dari sistem operasi itu kan pelaksana perintah. Dia akan menyembunyikan kerumitan gitu ya. Jadi jangan berpikir ada file di dalam hard disk, filenya diambil, filenya dipindahkan ke dalam RAM gitu ya. Tidak seperti itu. Tetapi kode datanya. Atau bahasa mudahnya sinyalnya. Gitu ya. Jadi cara kerjanya, contoh. Ya, supaya mudah. Pertama ngeklik file MP3. Maka si prosesor akan menangkap ada permintaan user untuk menyalakan MP3. Ya. Maka akan diaktifkan yang namanya modul I/O. Oleh siapa? Oleh control unit. Gitu ya. Supaya sinyalnya bisa ketangkap. Lalu si prosesor akan mencari ini file MP3 katakanlah di hard disk letaknya di mana. Maka dia mencari melalui bus alamat gitu ya. Ini khusus mencari alamat data. Begitu datanya ketemu, maka data itu mau dikirim ke memori utama, tapi bukan datanya, kode datanya. Ya. Maka dia dialirkan ke dalam bus data. Begitu sampai di RAM, di memori, akan dibaca oleh prosesor. Diambil kodenya, dieksekusi, kalau selesai dikembalikan ke memori utama. Gitu ya. Jadi fungsinya cuma ada dua, baca, tulis gitu ya. Oke, sampai sini. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bingung nggak yang lain? Yang lain bingung nggak? Ya, silakan. Mau tanya lagi tadi, maksud saya ROM, Pak, bukan RAM. Maksudnya ROM? Iya, ROM sama hard disk itu bedanya, fungsinya hampir sama atau gimana gitu maksudnya gitu. Oke. Jadi kalau ROM itu kan isinya adalah kumpulan perintah gitu ya.
kumpulan perintah. ROM dengan hard disk ya. Kalau hard disk itu kan media penyimpanannya gitu ya. Jadi sebetulnya yang namanya ROM tadi kan memastikan apakah komponen-komponen yang nempel ke motherboard apakah siap bekerja atau tidak. Gitu ya. Maka si ROM ini yang membaca gitu ya. Yang membaca kira-kira memori sudah siap bekerja belum. Hard disknya berfungsi tidak. Maka ketika salah satu tidak bekerja, itu si ROM tadi itu mengirimkan sinyal gitu ya, bahwa ada komponen yang tidak siap bekerja. Tetapi fungsinya sama gitu ya, sama-sama media penyimpanan. Cuma kalau ROM yang disimpan itu adalah kode, coding yang sudah ditanamkan oleh si vendor gitu ya. Salah satu fungsinya dia ngecek ya dalam proses inisiasi atau booting gitu ya. Nah, sampai situ. Fungsinya sama, sama-sama menyimpan data. Gitu ya. Kalau hard disk data filenya, kalau ROM itu data kodenya. Dan itu sudah buatan dari vendor gitu ya, setting vendor. Oke. Sampai sini bisa Pratama? Berarti Pak, kalau misalnya kita kan install aplikasi, misalnya Iya. kayak aplikasi game atau AutoCAD. Nah itu kan Oke. berarti simpannya di hard disk kan ya Pak? Atau di ROM? Kalau menyimpan itu masuknya ke media penyimpanan hard disk gitu ya. Ke media penyimpanan drive gitu ya, drive hard disk. Kalau ROM itu nggak ada hubungannya dengan itu gitu ya. Karena ROM itu sifatnya itu kan hanya bisa dibaca. Gitu ya. Ketika kita menulis itu bukan tugas ROM. Gitu ya. ROM sifatnya hanya membaca coding yang sudah ditanamkan oleh vendor. Ya. Jadi kalau saya nginstal ada data-data software, maka larinya ke hard disk. Gitu ya. Lalu ketika dieksekusi, maka yang diambil dari hard disk itu adalah kode-kodenya. Ya, kode-kodenya disimpan di dalam RAM. Dibaca oleh prosesor, dieksekusi, kembalikan ke dalam RAM. Gitu ya. Begitu Pratama? Oh ya, ya baik Pak. Siap. Oke. Makasih Pak. Atau barangkali teman-teman ada yang punya pendapat lain, ya. Punya pendapat lain tidak apa-apa, kita diskusi ya. Kita diskusi. Ada yang punya pendapat lain barangkali? Tidak ada? Tidak ada? Ya, silakan. Stanley. Kalau copy paste itu kan perintah gitu dulu ya. User ngasih perintah copy paste. Lalu copy paste itu prosesor itu tidak langsung ke dalam hard disk gitu loh ya. Si prosesor itu menangkap sinyal bahwa si user mau copy paste. Ya kan? Nah, yang dibaca oleh prosesor itu adalah kode. Contoh. Copy paste misalkan MP3 tulus. Maka si prosesor akan mencari alamatnya di mana. Mencari datanya di mana. Tapi data yang dicari, yang dieksekusi itu bukan data file MP3-nya gitu ya. Tetapi kodenya. Nah, kode itu yang dibawa ke memori utama. Kalau sudah selesai, maka dikembalikan ke memori utama. Jadi, eksekusinya di memori utama. Hasil eksekusinya di memori utama dalam bentuk kode. Gitu ya. Tetapi penyimpanannya ada di hard disk gitu ya. Bisa dipahami tidak? Paham ya? Maksud saya, jangan membayangkan yang pertama, copy paste di memori utama itu wujud filenya. Gitu ya. Tetapi yang di copy paste, prosesor membaca kodenya. Gitu ya. Prosesor tidak membaca wujud datanya. Karena data tersimpannya di hard disk misalkan ya. Yang dibawa ke memori utama itu adalah kodenya. Ya, kodenya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Yang lain barangkali? Bisa ya? Oke.
Sekarang berarti teman-teman sudah bisa membedakan piranti input, piranti output, modul I/O, lalu CPU, dan juga memori utama. Nah, ini semua itu bekerja karena bantuan sistem bus gitu ya. Jadi sistem bus itu bahasa mudahnya dia adalah saluran komunikasi gitu ya. Prosesor membaca sinyal ya, maka dia butuh saluran komunikasi, butuh jalur gitu ya. Namanya sistem bus. Sistem bus itu ada 3. Bus kendali, bus data, bus alamat gitu ya. Bus kendali itu khusus membaca sinyal piranti input dan output. Bus data itu khusus mengalirkan data, kode datanya, gitu ya. Kalau bus alamat khusus mencari alamat datanya. Tetapi secara garis besar ini adalah jalur ya, jalan supaya apa? Apapun berupa data, sinyal, alamat itu bisa dibaca oleh prosesor. Gitu ya. Jadi gampangannya sistem bus ini adalah jalur-jalur gitu ya untuk mengalirkan baik itu sinyal, baik itu data, baik itu alamat. Gitu ya. Nah, penekanannya begini teman-teman. Kalau kita menggali lebih dalam, contoh ya, prosesor ada 3. Ada register, ada control unit, ada ALU. Sebetulnya kalau kita sebut register itu nggak tepat juga. Karena register ini ada banyak gitu ya. Maka sebutannya harusnya register-register gitu ya, ALU dan control unit. Harusnya seperti itu. Kenapa? Register ada banyak jenisnya gitu ya. Contoh nih ya, nanti akan terlihat kalau di dalam penjadwalan. Waktu prosesor membaca kode dari memori, mana yang akan dieksekusi, mana yang masih ngantri, maka ada bagian dari register namanya register status. Gitu ya. Ini yang akan menampilkan status proses ini dikerjakan, ataukah waiting list, ataukah sudah selesai. Ya, itu nanti akan terlihat pada saat proses penjadwalan. Multitasking itu tidak betul-betul ada sebetulnya gitu ya. Karena sepersekian detik si prosesor itu dia menentukan gitu ya, mana kode yang harus dikerjakan terlebih dahulu, mana yang tidak. Gitu ya. Nanti kalau ada banyak program dikerjakan di waktu yang bersamaan, sebetulnya sepersekian detik, dan mata kita sebetulnya nggak bisa menangkap gitu ya. Jadi sebetulnya tidak ada yang namanya betul-betul multitasking. Karena kenapa? Karena ada penjadwalan gitu ya. Prosesor menentukan mana yang dikerjakan terlebih dahulu, mana yang tidak. Ya, nanti akan terlihat pada konsep penjadwalan. Tapi itu pun kita nggak bisa melihat secara langsung gitu ya. Pak, gimana Pak? 5 program dieksekusi secara bersamaan. Kapan nih prosesor menggunakan ada penjadwalan, katakanlah A, penjadwalan B, penjadwalan C gitu ya. Kita nggak bisa melihat itu gitu ya. Yang bisa kita bayangkan, ini metode penjadwalan A, cara kerjanya bagaimana. Lalu kita berimajinasi gitu ya. Kalau kita melihat secara langsung, itu akan mustahil gitu ya. Karena apa? Karena sistem operasi ini bersifat abstrak. Ya, contoh, Pak, coba kita pengen ngecek yang namanya bus kendali atau bus alamat itu seperti apa. Ya kita bongkar CPU, lihat motherboard, lihat prosesor, kita nggak akan paham gitu ya, karena ini abstrak. Jadi kita hanya sekedar membayangkan cara kerjanya bagaimana. Begitu? Bisa dipahami teman-teman? Halo? Bisa, Pak. dipahami. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, kalau ada pertanyaan tolong disampaikan ya. Artinya yang kita diskusikan ini nanti yang akan menjadi bahan soal UTS.
Ya, UTS besok ada multiple, ada esai. Dan cara menjawabnya adalah seperti yang kita diskusikan. Saya tidak perlu jawaban baku, yang penting teman-teman jawab dengan pemahaman dan bahasa sendiri-sendiri. Gitu ya. Oke, jadi teman-teman, hari ini kita sudah memahami bagaimana definisi diagram arsitektur komputer. Ya, diagram arsitektur komputer membantu kita mendefinisikan sistem komputer. Lalu, diagram Van Neumann membantu kita bagaimana kegiatan input, proses, output bisa dijalankan menjadi satu kesatuan yang namanya sistem komputer. Gitu ya. Oke, sekarang saya akan share. Ya, saya akan share sebentar di sini kuis yang kemarin. Ya, kita share kuis yang kemarin. Oke, bisa terlihat teman-teman? Ya, tolong kita jawab bareng-bareng supaya nanti apakah pemahaman kita sama atau tidak, gitu ya. Oke, yang pertama, bagian komponen penyusun komputer yang tugasnya memberikan aksi, namanya apa? Brainware ya. Oke, brainware. Oke. Berikutnya, deretan instruksi untuk mengendalikan komputer sehingga komputer bisa melakukan sesuatu seperti penggunanya. Yang mana? Kok hilang? Apa namanya? Ada jawabannya tidak? Nggak ada ya? Jawabannya apa? Software, Pak. Software ya. Oke, software. Berikutnya, identitas software menyatakan perubahan pada software dengan skala besar. Namanya versi atau rilis? Versi, Pak. Kalau perubahannya kecil namanya berarti? Rilis. Oke. Lalu bagian software yang mengendalikan fungsi khusus. Namanya? Program aplikasi. Program aplikasi. Lalu software yang mengelola komponen fisik maupun non fisik. Yang mana? Operasi. Oke. Memberikan abstraksi bahasa mesin tingkat tinggi menjadi nampak lebih sederhana. Ini fungsi apa? Pelaksana perintah. Pelaksana. Oke, pelaksana perintah. Oke. Program untuk mengendalikan atau mengontrol program yang lain. Yang mana? Pelaksana tata olah aplikasi. Oke, pelaksana tata olah aplikasi. Sistem operasi berbentuk CLI atau Command Line Interface. Yang mana? DOS ya. Oke. Berisi perintah supaya bisa memastikan komponen terintegrasi dan siap bekerja di dalam motherboard. BIOS. Yang mana? BIOS. Oke. Alat memasukkan data. Piranti input. Penghubung melakukan komunikasi dan memori utama bisa bersinergi dengan modul I/O. Input output. Tempat eksekusi kode program. Oke. Mengatur eksekusi dan mengendalikan komponen komputer, baik itu memori ataupun modul I/O. Control unit. Oke. Bertugas mengeksekusi semua operasi aritmatika dan logika. Arithmetic logic unit. Karakteristik RAM, ini yang kita bahas tadi. Ayo, yang mana?
Data hilang saat daya mati. Data hilang Saat daya mati. Data hilang saat menulis Lebih cepat. data hilang saat daya mati. Data hilang saat daya mati. Oke. Apakah RAM menyimpan permanen? Tidak, Pak. Tidak. Sementara. Oke. Apakah RAM bersifat volatile? Ya. Volatile ya, berarti yang volatile. Apakah RAM digunakan pada saat inisiasi atau booting? Tidak. Pak. Tidak. Ya, oke. Apakah RAM lebih cepat menulis dibanding ROM? Iya. Ya, oke. Apakah data di dalam RAM akan hilang saat dayanya mati? Iya. Ini definisi volatile. Ya. Oke, berikutnya karakteristik ROM. Yang mana? Menyimpan permanen? Permanen. Booting. Volatile? Untuk tidak. Volatile. Untuk startup? Ya, Pak. Iya. Menulis datanya lebih cepat? Tidak. Daya mati? Tidak. Ya. Berarti yang betul adalah permanen dan startup. Oke, siap. DOS, singkatan DOS, mudah ya? DOS, Operating system. operating system. Oke. Ciri DOS, yang mana? Berbasis Oke, betul. Oke, betul. media penyimpanan media Multitaskingnya? Tidak, Pak. Tidak ya? Oke. Belum tersedia di DOS. Oke, betul. Kemudian terakhir. Nah, ini komponen mana yang pertama kali bekerja sistem komputer berjalan? CPU. Jawabannya? Pak. Tapi kalau ada pilihan sih, kita dahulukan sistem operasi. Gitu ya? Ya, Pak. Oke. Baik, Pak. Ini kalau ngerjainnya bareng-bareng, semuanya dapat 100 gitu ya. Gimana ya? Tapi kalau ngerjainnya sendiri-sendiri ada yang 50 loh. Ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kita sekarang sudah paham. Jadi mudah-mudahan saat besok UTS kita sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya, yang berkaitan dengan alat pemroses, yang berkaitan dengan arsitektur diagram komputer dan juga diagram Van Neumann. Oke, kemudian untuk tes nanti kita kerjakan atau kita laksanakan bersamaan dengan kelas C. Jadi kita berbarengan ya, kelas A, B, C, D dilaksanakan 2 minggu kemudian. Ya, ada 2 soal, multiple dan juga esai. Yang konsepnya sama seperti kemarin. Ada deadline untuk submit. Kalau lewat dari submit, teman-teman tidak punya nilai multiple choice. Ya, begitu juga untuk esai. Kalau deadline, maka nilai UTS-nya saya kurangi. Gitu ya. Sampai sini. Ada pertanyaan? Pak, kalau pengerjaan soalnya itu berapa lama ya, Pak? Oke. Pengerjaan soalnya itu 90 menit untuk esai ya. Kemudian 60 menit untuk multiple choice ya. Yang penting tidak melebihi 90 dan 60. Nanti saya berikan keterangan di dalam soalnya gitu ya. Seperti itu. Oh, ya, baik, Pak. Oke. Yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Oke, karena kelas ini semuanya mengerjakan kuis ya. Semua mengerjakan kuis. Artinya tidak ada masalah gitu ya. Kecuali teman-teman yang memang telat di dalam submit ya. Nanti siap-siap saja saya akan share link untuk mengerjakan kuis pengganti ya.
untuk Nuri Fajri, Risna Berti, Anissa Nurul, dan Bintang Cahyo. Ya, jadi harus siap. Nanti saya share kapan waktu dan tanggal berapa kuis tersebut dilaksanakan. Baik, Gitu Pak. ya. Ada pertanyaan teman-teman semuanya? Kalau tidak ada pertanyaan, terakhir saya absen dulu ya. Saya absen dulu. Muhammad Putra hadir? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Nurul Anissa. Mana Nurul Anissa? Hadir, Pak. Mohon maaf, sinyalnya lagi nggak mendukung, Pak. Oke, nggak apa-apa Nurul. Terima kasih. Maulida hadir? Hadir, Pak. Oke. Kemudian Nuri Fajriani hadir ya. Oke. Kemudian Risna Berti Sundari. Hadir, Pak. Oke, terima kasih Risna. Zaroh Koeroni Isa hadir. Oke. Rizky Ananda Putra. Mana Rizky? Tadi katanya mau Rizky, dijoin, halo. tapi Oke. belum diajak, belum diajak. Oke. Oke. Kemudian Salma Aziza. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Sultoni Hadir, hadir. Pak. Oke. Kemudian Firman. Hadir, Pak. Oke, terima kasih Firman. Anissa Nurul Azhar. Anissa mana? Anissa. Hadir, Pak. Oke, makasih. Kemudian Risada. Risada mana? Oke, terima kasih Risa. Indika. Hadir, Pak. Hadir. Hadir ya. Oke. Oni, mana Iya, Pak. Oni? Oke, terima kasih. Kemudian Stanley. Umairo. Hadir, Pak. Oke, makasih. Nur Arifin. Hadir, Pak. Oke, sih. Bintang Cahyo mana? Bintang? Oke, hadir. Aula Rizal. Mana Aula? Oke, terima kasih. Lalu Pratama hadir ya. Oke. Rahma dan Arvin. Mana Rohma? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Oke. Berarti hadir semua. Hadir semua. Maka dari itu untuk perkuliahan sistem operasi sampai UTS kita akhiri di sini. Besok Jumat tidak ada pertemuan karena UTS 2 minggu kemudian. Bisa dipahami ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan kita akan semuanya diaktifkan kameranya. Silakan gitu ya. Dengan senyum yang terbaik, hari ini semuanya diberi kemudahan. Saya ambil gambarnya ya. Diaktifkan kameranya, silakan 1, 2, 3. Oke. Sebentar. Sekali lagi ya, sekali lagi. 1, 3. Oke. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan kuliah untuk UTS-nya lancar semuanya. Dapat nilai yang baik semuanya, gitu ya. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama kita akhir ya. Terima kasih.